Kemarin malam, tiba-tiba aku terbangun. Entah kenapa, mata ini rasanya terbelalak, melek, dan tak mau tidur lagi. Kulihat jam dinding di kamarku. Ternyata baru jam 12. Jam 12 malam. Aku masih memaksakan mataku untuk kembali terpejam. Aku rebahkan diriku. Aku pejamkan mataku. Bolak-balik. Terlentang, tengkurap. Bahkan nungging pun aku coba. Aku coba tutup kepalaku dengan bantal yang ada di kasurku. Hasilnya, aku malah emosi. Rasa emosi itu membuat aku duduk di tepi kasur. Sejenak kepalaku berputar cepat, melahirkan sebuah pertanyaan yang sangat sulit aku jawab. Pertanyaannya adalah, terus aku harus ngapain jam segini? Sambil menghela napas panjang, aku angkat diriku untuk menyalakan lampu kamarku dan berjalan menjauh dari kasurku. Aku berjalan ke dapur, memasak air, mengambil kopi, kemudian menyeduhnya, hingga terhidanglah secangkir kopi yang panas. Memang sih tidak seperti pembuat kopi yang di kafe-kafe itu. Aku kan hanya barista sasetan. Sampai di situ aku pikir pertanyaanku tadi malam sudah terjawab. Yaitu aku bikin kopi dan menikmatinya. Namun ternyata aku salah. Karena begitu aku seruput kopi itu, membasahi kerongkonganku, kepalaku kembali mengeluarkan pertanyaan. Ngapain tadi maksa-maksa mau tidur lagi setelah bangun? Kalau ternyata kamu malah bikin kopi dan menikmatinya. Muke gile. Aku seperti dipermainkan oleh diriku sendiri. Aku cuma bisa tersenyum, malu, dan menikmati kopi bersama rasa malu itu sendiri. Untung aja gak ada orang-orang di sekitarku. Hanya aku sendiri yang malu. Hai. Seruput demi seruput aku nikmati kopi itu. Sesekali aku garuk pantatku yang gatal.
Indah juga ya ternyata menikmati di tengah malam sambil ngopi. Namun, aku pikir sepertinya malam itu tidak berpihak padaku dan dia tidak suka kalau aku bahagia. Tahu kenapa? Karena tiba-tiba jepret, mati lampu dong. Ah. Mana HP aku nggak bawa lagi. Jadi aku terpaksa berdiri, Bang. Jalan perlahan dengan niat menuju lemari yang berada nggak jauh dari situ. Aku ingat di situ ada senter yang kusimpan. Perjalanan yang hanya beberapa langkah di saat terang ternyata berlangsung cukup lama dan menyebalkan. Karena aku harus mengalami kepentok kaki meja, nabrak bangku, sampai akhirnya memecahkan sebuah vas bunga. Namun akhirnya tanganku berhasil menyentuh sebuah benda yang aku yakini itu adalah senter yang memang ingin aku ambil. Akhirnya, lalu aku nyalakan senter itu. Seketika aku melihat vas bunga yang hancur berserakan di lantai. Meja yang bergeser aku tabrak dan juga bangku yang berubah posisinya karena tadi ketendang oleh kakiku. Aku hanya bisa menggaruk-garuk kepalaku yang tidak gatal dan berjalan meninggalkan semua itu untuk kembali ke mejaku dan kembali untuk menikmati kopi yang sudah menungguku dari tadi. Aku letakkan senter itu di atas meja dekat kopiku. Lalu aku raih kopiku dan aku minum seakan ingin melupakan kejadian tadi yang buruk itu. Namun belum lagi masuk kopi itu membasahi kerongkonganku, tiba-tiba terdengar suara petir yang sangat keras dan cahaya kilatnya bagaikan blitz yang besar seketika menerangi ruanganku dan kemudian mati meninggalkan kegelapan. Rasa kaget dan bingung serentak menyerangku. Kaget karena suara petirnya dan bingung karena kenapa senterku tak lagi mengeluarkan cahaya. Aku meraba-raba mejaku. Tanganku hanya menemukan cangkir kopiku. Anjir, mana senterku? Kujulurkan kakiku menyapu bawah meja. Dan kemudian menyentuh sebuah benda. Hatiku berkata, itu pasti senternya. Ternyata saat geledek menyerang, aku kaget dan menggoyang kaki mejaku sehingga membuat senterku terjatuh di meja. Sial. Kini aku kembali merangkak ke bawah meja
dalam kegelapan dan meraih senterku itu. Kemudian aku mencoba menyalakannya dan usahaku tidak berhasil. Di dalam kegelapan itu, jemariku berusaha mencari tahu apa yang terjadi pada senterku. Hasilnya, aku menemukan bahwa senterku sudah pecah bohlamnya. Seketika itu aku kesal, marah, gemes. Aku hanya bisa duduk terdiam sendiri, sesekali sambil menggaruk pantatku lagi. Masih gatel. Di dalam kejengkelanku, aku kemudian memutuskan untuk kembali ke kamar tidur. Lupakan semua kenikmatan kopi dan keheningan malam. Lupakan jempolku yang masih terasa nyut-nyutan karena habis menendang kaki kursi dan aku juga lupa betapa apesnya aku malam ini. Singkat cerita, aku telah berhasil sampai di kamarku. Aku rebahkan tubuhku di atas kasur dan berkata pada mataku, "Please, ayo kita tidur." Seketika aku rasakan dinginnya kamarku, membelai lembut, perlahan namun pasti. Rasa kantuk mulai menghampiriku. Aku telah bersiap untuk memasuki alam tidurku. 5, 4, 3, 2, 1. Jepret! Lampu tiba-tiba nyala dan mataku kembali terbuka. Oh my God!